Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Sobat Adorable Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup di dunia untuk beribadah. Tetapi yang sudah sangat jelas adalah setiap makhluk yang hidup di dunia pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu menghindari waktu tersebut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 57. Dan kematian itu sendiri merupakan gerbang menuju keabadian sejati. Itulah sebabnya alam kubur disebut dengan alam baka. Manusia berasal dari tanah dan kelak, akan kembali juga ke tanah. Quran, Surah Taha, ayat 55. Sudah sepantasnya setiap manusia menyadari akan keniscayaan ini, dengan mempersiapkan bekal amal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi perjalanan panjang yang bisa membahagiakan jika banyak amal salehnya dan bersih hatinya, namun sebaliknya bisa jadi menyusahkan dan menyakitkan jika banyak kejahatan dan dosa-dosa yang dipikulnya. Selain itu, sebagai makhluk sosial, fitrah manusia akan mendorongnya untuk saling tolong-menolong satu sama lain, baik terhadap orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dalam hal ini, perlu kiranya untuk mengetahui sikap dan tindakan apa saja perlu dilakukan dan harus dijaga oleh yang hidup terhadap siapa saja yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang akan diuraikan secara ringkas dan jelas dalam video kali ini. Berikut ini telah kita rangkum kumpulan hadis Nabi tentang amaliyah untuk orang yang sudah meninggal. 1. Hadis tentang anjuran untuk mengingat kematian. Kebanyakan manusia suka lupa diri, terbuai oleh tipu daya hawa nafsu dan keindahan duniawi, sehingga lalai dalam menjalankan tugas kekhalifahan yang diembankan Allah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan tuntunan firman suci dan sabda Nabi Muhammad, serta kewajiban untuk bertauhid dan menyembah Tuhan. Kesenangan hidup dan kenikmatan duniawi kerap kali membuat manusia lupa bersyukur, alpa akan asal dan tujuan hidupnya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar selalu mengingat sesuatu yang dapat menghentikan dan menghancurkan segala kenikmatan tersebut, yaitu kematian. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ikthiru dzikra hadimi al-ladzati al-mauti," riwayat Tirmidzi, Wenesi'i wa Sahih Ibn Hibban. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala nikmat, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. 2. Hadis menuntun yang sedang sakaratul maut dengan kalimat tauhid. Jika sudah mendekati ajalnya, manusia akan mengalami sakaratul maut yang konon rasanya lebih menyakitkan daripada disayat-sayat oleh 1000 pedang. Namun bagi orang saleh tentunya tidak akan merasakan hal yang demikian. Saat seseorang mendekati akhir hidupnya itulah, kita dianjurkan untuk menuntunnya dengan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah, sehingga kalimat itulah yang terakhir keluar saat ia berpisah dari dunia. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu amautakum la ilaha illallah," rawah Muslim wal arba'ah. Ajarilah oleh kalian kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan mati, sakaratul maut. Hadis riwayat Muslim dan 4 imam hadits, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tujuan dari amaliyah tersebut adalah supaya orang yang mau meninggal dunia itu akan mendapat jaminan masuk surga saat berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata." Barang siapa akhir ucapannya sebelum mati kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Para ulama memberi tuntunan jika orang yang sakaratul maut itu telah berhasil mengucapkan kalimat tauhid, maka janganlah diajak bicara apapun, sehingga kalimat tauhid itulah yang terakhir terucap oleh lisannya. Maka jika diajak bicara yang lain lagi setelah terucap kalimat tauhid tadi, konsekuensinya adalah harus mengulangi penuntunan kalimat tauhid tersebut. Dan ini tidak mudah. 3.
bacakan Yasin kepada orang yang telah wafat. Orang yang telah wafat, hendaknya kita bacakan surat Yasin agar mayit itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tersebut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum yes." Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Bacakanlah oleh kalian surat Yasin kepada orang yang mati sakaratul maut di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. 4. Larangan meratapi mayit. Haram hukumnya meratapi mayit, karena hal itu mencerminkan ketidakridlaan seseorang terhadap qada dan qadarnya Allah. Sesungguhnya mayit itu disiksa dengan tangisan, ratapan keluarganya terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika sekedar meneteskan air mata saja, no problem. Sebab Rasulullah SAW juga pernah meneteskan air mata saat kematian seorang putra sahabatnya. Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, "Mengapa engkau menangis?" Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tetesan air mata itu merupakan cerminan fitrah manusia yang memiliki rasa kasih sayang dan sedih saat ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Sesungguhnya yang akan disiksa itu adalah siapa saja yang mulutnya meratap, bukan karena tetesan air mata. 5. Anjuran bertakziah kepada keluarga yang berduka. Sebagai bukti kesalehan sosial, ketika ada sesama muslim yang terkena musibah kematian anggota keluarganya, maka hendaklah kita pergi bertakziah atau melayatnya guna memberikan dukungan moral sekaligus dukungan material kepada keluarga yang berduka. Anjuran bertakziah ini ternyata sangat besar sekali pahalanya, sebagaimana diuraikan dalam sebuah hadits berikut ini. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazat hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan." Qila, "Wa mal qiratan?" Qala, "Mithlul jabalainil 'azimain." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menyaksikan melayat jenazah hingga disolatkan, maka ia akan mendapat pahala sebesar 1 qirath. Dan barang siapa yang menyaksikan melayat jenazah hingga dikuburkan, maka ia akan mendapat pahala sebesar 2 qirath. Dikatakan, apakah 2 qirath itu? Nabi SAW menjawab, seperti ukuran 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 7. Hadits tentang kematian. Usia menjadi pertanda. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika untuk waktu kurang lebih 70 tahun saja kita harus banting tulang untuk mencari bekalnya, lalu sudahkah kita banting tulang untuk kehidupan alam barzakh yang mungkin bisa sampai ribuan tahun? Setelah alam barzakh juga kita harus dibangkitkan dan hidup dalam waktu yang sangat lama, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ingat, ketika itu tak ada yang berguna kecuali amal baik kita. Tak ada pakaian, tak ada sandal, matahari hanya berjarak semil, dan tak ada naungan kecuali naungannya. Sungguh, kehidupan setelah kehidupan dunia ini jauh lebih lama dan jauh lebih berat. Tentu itu memerlukan usaha mengumpulkan bekal yang jauh lebih banyak dan jauh lebih intens. Oleh karena itu, lihatlah diri Anda, sudahkah kamu mempersiapkannya? Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.